Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga sehat-sehat saja. Oke, hari ini kita akan membahas tentang prakarya di kelas 9. Yang pertama, di bab 1, kerajinan yang berbasis media campuran. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menyatakan pendapat tentang keragaman karya kerajinan berbasis media campuran. Yang kedua, memahami pengertian, jenis, sifat dari karakteristik kerajinan berbasis media campuran berdasarkan ingin tahu dan peduli lingkungan. Dan yang ketiga, memahami teknik pengolahan, prinsip perancangan, prosedur, pembuatan dan penyajian kemasan kerajinan berbasis media campuran berdasarkan karakter yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. Yang keempat, merancang, membuat, menguji, dan mengkomunikasikan produk kerajinan berbasis media campuran daerah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat, berdasarkan orisinalitas, ide, dan cita rasa estetis diri sendiri dengan disiplin dan tanggung jawab. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas yang pertama adalah prinsip kerajinan berbasis media campuran. Kedua, jenis dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran. Dan yang ketiga, produk dan proses kerajinan berbasis media campuran yang mencakup prinsip kerajinan berbasis media campuran, yaitu kerajinan berbasis media campuran adalah kerajinan yang dibuat dengan tujuan merubah bentuk sebuah benda yang dominan terbuat dari satu jenis bahan kini dipadukan dengan bahan lainnya agar menjadi menarik. Yang pertama, penggabungan dari berbagai bahan yang tidak memiliki reaksi kimia. Yang kedua, bahan yang digunakan terdiri dari berbagai jenis, tidak hanya satu melainkan lebih. Dan yang ketiga, bahan yang terdiri dari bahan homogen atau heterogen, misalnya bahan alam dengan bahan alam yang lain. Keempat, masing-masing bahan memiliki karakteristik yang saling mendukung dan penggabungan harus menyatu. Dan yang kelima, penggabungan bahan yang dilakukan harus menyatu dengan bahan lainnya. Selanjutnya, teknik kerajinan berbasis media campuran. Yang pertama, menyederhanakan bentuk dengan mengurangi atau menambah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran atau stilasi. Yang kedua, merubah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran atau deformasi. Oke, selanjutnya, jenis dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran. Yang pertama, batu, terdiri dari batu permata atau batu mulia dan juga batu akik. Bisa kita lihat contohnya di depan. Ada beberapa gambar, beberapa macam jenis-jenis batu. Ya, lanjut. Kemudian logam. Logam banyak jenisnya seperti perak, emas, perunggu, besi, dan sebagainya. Dan yang sering digunakan adalah perak. Ini beberapa contoh gambar seperti perak, perunggu, emas, dan besi. Selanjutnya, plastik. Plastik memiliki sifat yang dapat didaur ulang dengan pemanasan seperti botol dan kantong plastik. Yang sering digunakan adalah botol. Seperti botol dan kantong gambarnya. Kemudian kayu. Kayu adalah bagian batang atau cabang yang mengeras karena mengalami lignifikasi atau pengayuan. Beragam jenis kayu seperti kayu jati dan kayu hitam. Seperti gambar di depan. Ada kayu jati dan kayu hitam. Selanjutnya, keramik. Keramik berasal dari tanah liat yang sifatnya rapuh dan mudah pecah. Maka keramik dapat dipadukan dengan berbagai bahan yang bersifat lembut atau ringan, tidak merusak seperti kain, rotan, kertas, atau karton. Contohnya ada di depan. Dan selanjutnya, produk dan proses. Produk dan proses kerajinan berbasis media campuran. Pertama, batu.
Pemilihan batu juga harus disesuaikan dengan rencana pembuatan produk kerajinan. Bahan campuran lainnya adalah kayu dan logam dan sebagainya. Pembuatan kerajinan batu menggunakan alat khusus, mulai alat pahat, gerinda, mesin pemotong dan sebagainya. Ini adalah contoh produk yang dihasilkan dari batu dan logam, batu dan kayu. Kemudian logam. Pemilihan logam harus disesuaikan dengan rencana pembuatan produk kerajinan dan bahan campurannya seperti kain, rotan, batu, berang. Kemudian alat khusus yang digunakan mulai dari alat penggiling logam menjadi plat, alat patri, tang lancip, penjepit dan sebagainya. Yang pertama itu gambarnya alat penggiling logam, dan yang kedua patri atau sejenis bor api untuk membakar logam. Kemudian ada tang jepit, ada tang lancip dan penjepit. Dan contoh produk yang dihasilkan seperti kalung logam dengan kain sebagai talinya, wadah lilin logam dan rangka dililit dengan rotan, kemudian ada hiasan yang terbuat dari logam dan campuran bahan lainnya. Kemudian plastik. Pemilihan plastik juga harus disesuaikan dengan rencana pembuatan produk kerajinan seperti botol, kantong, bekas perabotan rumah tangga dan sebagainya. Bahan campurannya seperti kayu, kain, logam. Alat yang biasa digunakan adalah gunting, namun jika ingin digiling atau dipres maka perlu alat khusus. Seperti kita lihat gambar 2, itu alat penggiling untuk plastik. Kemudian kayu. Pemilihan kayu harus disesuaikan dengan rencana pembuatan produk kerajinan seperti kayu jati, mahoni, kayu akasia, kayu jati landa dan sebagainya. Bahan campuran lainnya adalah kulit, kain, dan logam. Dan alat yang digunakan biasanya pahat, amplas, gergaji, kayu, dan mesin bubut. Lihat contohnya, itu ada pahat, amplas, gergaji, dan mesin bubut. Dan contoh produk yang dihasilkan dari kayu yaitu ada sendal yang campurannya kayu dengan kulit, dan ada kipas kayu dengan kain, kemudian ada sepeda kayu dengan logam dan karet. Ini contoh produk yang dihasilkan dari kayu dan campuran. Kemudian keramik. Bahan utama keramik adalah tanah liat. Pemilihan tanah liat harus dengan rencana pembuatan produk seperti tanah liat stoneware, tanah liat merah, dan porselen. Bahan campurannya seperti kulit, kain, dan logam. Ini contoh tanah beraneka ragam warna tanah atau jenis tanah. Bisa lihat. Oke, lanjut. Pembuatan kerajinan keramik tidak membutuhkan alat khusus. Alat yang biasa digunakan adalah butsir, roll, spon, tali, pemotong, alat putar tangan dan kaki, dan tungku pembakaran. Itu contoh untuk alat butsir, roll penggiling, dan spons. Selanjutnya contohnya untuk pemutar tangan yang seperti roda, dan kemudian pemutar kaki yang fungsinya untuk memutar tanah. Kemudian ada tungku pembakaran. Oke, lanjut. Contoh produk yang dihasilkan dari tanah liat seperti keramik dengan rotan, kemudian keramik dengan logam. Oke, lanjut. Yang terakhir,
Kemasan kerajinan berbasis media campuran. Kemasan merupakan sentuhan akhir dari sebuah proses. Tidak semua karya kerajinan dapat dibuat kemasan. Terkadang karena ukurannya sangat besar, karya tidak bisa dibuat kemasan. Oleh sebab itu, kemasan dapat dilakukan pada karya-karya berukuran kecil hingga sedang. Perlu dipikirkan agar kemasan tidak langsung dibuang, namun dapat digunakan untuk fungsi yang lain. Seperti contoh berikut: kotak kardus yang dijadikan sebuah celengan.